وبه نستعين على أمور الدين والدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah berikan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muji Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa melimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarganya, sahabat dan umatnya, yang mengikuti ajaran yang bersama. Ikhwati wa akhwati billah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran. Yaitu kita sudah masuk surat Al-Imran. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca lembaran kedua dari surat Al-Imran ini, yaitu dimulai dari ayat 10 hingga ayat 15. Ayat 10 hingga ayat 15. Silakan dipersiapkan mushafnya, dan alhamdulillah sudah dapat mushaf semua ya. Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi jariah bagi yang mewafatkan ya. Dan saya sudah dapat pahala Allah memudahkannya. Ya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد. كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية بفئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فئة تقاتل في سبيل الله يرونهم مثليهم رأي العين. الله يؤيد بنصره من يشاء. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة
للأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير Tangan pertama siapa yang bisa mengucapkan ini? Sembilan. Sembilan. Tangannya nanti yang depan. Ini dulu, nanti ke kanan. Siapa itu? Jangan tunjuk tangan orang sendiri. Hitungan 1 sampai 10. Kesempatan ya. Selesai. Angkatan pertama selesai. Ya. Harusnya dipersiapkan ya. Bukan biasa. Oke. Yang belum hafal itu bisa sebenarnya. Kamu sudah ya. Jadi ini satu pekan. Ya, siap-siap angkatan berikutnya. Yaitu setiap pertanyaan akan memiliki poin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 10, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a wa ulaika hum waqudun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka tidak akan dapat menolak azab Allah sedikit pun dari mereka. Tidak bisa menolak azab Allah sedikit pun dari mereka. Menggunakan lafaz lan itu dia tidak mencukupi mereka, maksudnya tidak melindungi mereka, tidak bisa melindungi mereka dari azab Allah sedikit pun. Dan mereka itulah bahan bakar neraka. Siapa bahan bakar neraka? Di sini disebutkan apa bahan bakar neraka ini? Kafir. Maka kalau kita ingat di surat At-Tahrim, ya, bahan bakar neraka apa? Manusia dan batu. Jadi manusia dimaksudnya seperti ini.
Kemudian dilanjutkan saja di al Fir'aun wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka, kadzab itu bisa diartikan juga kebiasaan keadaan mereka. Seperti keadaan pengikut Fir'aun. Mereka ini siapa tadi? Orang kafir ya. Itu keadaannya seperti pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Berarti apa? Kaum-kaum anak-anak terdahulu. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Berarti sama kebiasaannya itu apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Allah sangat keras siksaannya. Sudah lengkap, sudah mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat dosa, maka balasannya apa? Sangat keras siksaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, yang kafir itu, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Kata kafir itu apa artinya? Kufur, kafir, menutup. Ya. Jadi orang kafir itu orang yang menutup diri, tidak mau beriman. Makanya walaupun ada istilah apa? Cover ya, cover apa? Ampun ya, cover ya kan? Cover apa? Mushaf cover. Terus lagi cover. Ya, cover kan menutup barang-barang yang ada di bawah. Seperti itu. Jadi menutup. Dan di antara mereka, karena ini ada yang gak terima hal tersebut kafir. Maunya hanya disebut non-muslim kepada non-muslim sama saya. Dan itulah sebelum tempat singgah. Jadi kalau dikatakan seperti ini justru Allah itu sangat sayang kepada mereka, ingin menyelamatkan mereka, Allah ingin mereka itu selamat. Yaitu benar masuk ke dalam agama Islam. Qad kana lakum ayatun fi akaini taqata. Katakanlah kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke neraka jahanam. Dan itulah sebelum tempat itu. Qad kana lakum ayatun fi akaini taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahu bi khairin yaqin. Allahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada tanda kuasa Allah bagi kamu pada dua golongan yang bertemu di medan perang. Jadi ada berapa golongan? Dua ya, ada dua golongan di medan perang. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir. Mereka golongan kafir melihat orang-orang mukmin dengan mata kepala mereka sendiri. Dua kali jumlah mereka. Jadi golongan kafir melihat orang mukmin dengan mata kepala itu dua kali jumlah mereka. Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dia terjadi. Jadi menurut pandangan orang kafir itu jumlahnya dua kali lipat. Karena bisa jadi kenyataan ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pandangan hajari. Kita cukupkan sampai sini sebenarnya, nanti kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita tadabbur. Siap-siap kelas 9 ini sudah masuk ya. Pokoknya setiap pertanyaan itu mengenai poin. Kalau sudah dapat poin 2 ya dapat ya. Seperti itu ya. 2 saja lah. Dimana bayyana Allah Ta'ala anna al-kuffara lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Pertanyaannya, mengapa Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang kafir itu tidak akan ditolong, tidak bermanfaat untuk mereka, tidak bisa menolong mereka? Apa yang tidak bisa menolong? Harta maupun anak-anak mereka tidak bisa menolong. Mengapa?
Mengapa? Mengapa Allah menjelaskan hartanya orang kafir dan anak-anak mereka tidak bisa menolong mereka? Kalau di dunia bisa menolong nggak? Bisa. Harta dengan harta itu mungkin ini anak. Mengapa ini kira-kira? Di mana? Aina tidak berguna harta. di mana kelas 9? Ada sih Karena di akhirat Ayo, tunjukkan. dan keturunan tidak ada. Coba. Tidak ada lagi gunanya. Seperti yang Cara bedakan ini. Coba yang merasa masih tidak tersenyum. kayak singa abasan. Oh, ternyata senyum juga. Iya, tidak ada yang lagi berguna kecuali amal. Mana? Sebelah sini, ayo. Siapa namanya? Kayak domba ya, bisa Ada. makan. Apa tuh? Karena kalau meninggal yang bisa menyelamatkan amalannya. Nah, Iya udah jawab. Kita langsung jawab bagaimana nih? Apa ada yang tulisan lagi? Ada lagi? Mana? Ada yang siap? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan. Kalau benar, berarti satu poin ada ya. Haulai kufar qad alahathum amwaluhum wa auladuhum an ilahi ta'ala wa nadhar fima yanbaghi lahu ila haythu yuqaddar lirra'i annahum mimman yu'taqad annaha tasuddu masad rahmatillahi ta'ala wa ta'atihi. Orang-orang kafir itu telah dilalaikan alahat ya, lahun ya, dijadikan lahun ya, tidak dijadikan lalai oleh harta dan anak-anak mereka. Jadi orang kafir itu mereka lalai dengan harta dan anak-anak mereka. Dari apa? Mengingat Allah dan memperhatikan apa yang telah mereka kerjakan. beda-beda. Seolah-olah bagi orang-orang yang melihat, mereka beranggapan bahwa harta dan anak-anak itu dapat menggantikan rahmat Allah dan ketaatannya. Seolah-olah dengan banyaknya harta, demikian juga anak-anak itu sudah bisa menggantikan. Sudah cukup, tidak perlu apa. Bagi orang kafir gitu. Ini bukti diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaum mukminin jangan sampai tertipu ya dengan penampilan mereka. No, itu tapi malah bukannya banyak misalkan ya. Ingat mereka sudah dibuat lalai dan menyangka itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung gak ini jawabannya? Belum ya? Belum. Ya. Beda. Sebenarnya Beda kesana. argumen. Nah, kita ambil yang Sidang apa sih bicara? Iya. Ya. Berikutnya lagi, pertanyaan lagi. Hal mizanun nasri al-haqiqi wal kasratu wa quwwatus silah Timbangan. wa dari. Ini diambil dari firman Allah, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Apa ukuran kemenangan yang sejati? Jadi kemenangan itu diukur dari apa? Ya. Apakah ukuran kemenangan yang sejati diukur dari banyaknya jumlah pasukan dan kuatnya senjata? Kalau apakah kemenangan itu bisa diukur dari apa? Banyaknya pasukan dan kuatnya senjata, lengkapnya senjata. Nah, jelaskan. Ayo, siapa lagi? Ada semua lagi itu. Sampai berapa dulu? Atau yang lain, kalau siapa namanya? Benar Pak? Nama, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Aslam. Hah? Tidak, ya jelaskan. Jelaskan. Jadi karena kemenangan dari Allah. Ya, ada lagi yang ini? Oke, sepakat. Jawabannya tidak ya, tapi alasannya yang lain sekarang.
Atau ada yang iya? Setuju? Kayak apa ya? Siapa? Kelas 9? Ayo, pertama benar. Ya, lain ya. Tapi nanti kalau benar kita yang paling terakhir pertama ya. Ya, apa namanya? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kalian iman kepada Allah. Ada lagi? Sudah dulu ya. Coba. Allah. Apa namanya? Aduh, kelas berapa? Baik, sudah ya. Tapi kan ya. Wistu. Pikirannya semua buah. Iya. Tapi aku kompas. Coba dia di sedikit. Kompas aja di sini. Ya, apa. Udah gaya. Udah dulu ya. Banyak dulu nanti. Ada. Ya. Inna nasra bi masyiatillah. La bil qillah wala bil kasrah. Fa inna fi atal muslimin wala fi atal kafirin ma'annahum kanu aktsar minhum. Ya, sesungguhnya pertolongan itu dengan kehendak Allah. Betul ya? Nah, itu tadi nawak betul ya. 1.6 ya. Karena dia dulu ini. Kaum muslimin bukan karena jumlah yang banyak atau kekuatan senjata. Kaum muslimin mengalahkan kaum kafir pada jumlah mereka di dalam sejarah itu kan sebenarnya malah lebih sedikit ya. Nah, 1 poin itu awal, ayo masih ada kesempatan lagi ya. Pertanyaan lagi masih dengan ayat yang sama, Allah yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Ma wajhu khatmil ayati bi qawlihi inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Apa hikmah ditutupnya ayat ini dengan firman Allah, inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan tajam. Mengapa ditutup dengan ayat itu? Coba. Ada yang ayo, satu lagi. Selesai. Ada. Apa nanti ya kalau ada dah. Ya, kita kasih doa. Ya, cukup dulu. Ya. Lau nazaran nazil ila mujarrad al-asbab al-zahirah wal adad wal hudud la jazima bi anna walad hadhihi al-bi'ah al-qalilah li tilka al-bi'ah al-kathirah min anwa'il muhalat ila akhir. Jadi, sebutkan jika seseorang hanya melihat pada sebab-sebab lahiriah, sebab lahiriah berarti apa? Jumlah, canggihnya alat peralatan senjata, jumlah peralatan, saya akan menyangka bahwa kemenangan golongan kecil atas golongan besar adalah hal yang mustahil. Kalau melihat kemenangan itu ditinjau dari jumlah pasukan ataupun senjata, saya yang menang pasti yang banyak ya jumlahnya kan. Jadi kemenangan dari golongan kecil itu mustahil. Namun dibanding sebab yang terlihat oleh maka itu ada sebab yang lebih besar. Apa? Hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman dan tetap bertawakal kepada Allah. Maka disebut dengan inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Itu hanya dipahami oleh orang yang memiliki pandangan yang tajam. Ya, seperti itu. Yaitu pertolongan dan kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman atas musuh-musuh mereka yang kafir. Mungkin ini pertanyaan cukup sulit ya. Cukup sulit ya. Atau ada yang terlintas jawabannya seperti itu? Ada? Pertanyaan kembali. Kita baca terjemahnya dulu. Allah berfirman, Zuyyina
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخره. Sampai akhir ayat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Karena ayatnya hitopnya kepada kaum laki-laki. Anak-anak, fitrah manusia itu suka anak. Benda-benda yang banyak dari emas, harta benda yang melimpah berupa emas dan harta. Siapa yang emas dan perak, siapa yang tidak suka dengan harta-harta? Jalan ya. Kuda pilihan, hewan ternak dan sawah saja. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik yaitu surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya. Untuk orang-orang yang bertakwa tersedia surga di sisi Tuhan mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikarunia pasangan-pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Pertanyaan berdasarkan ayat ini. Mal munasabah baina dzikri syahawati wa husnil ma'ab. Apa hubungan antara disebutkannya syahwat dunia dan disebutkannya tempat kembali yang baik yaitu surga? Apa hubungannya antara keinginan manusia di dunia itu dengan keinginan syahwat dengan apa namanya surga? Apa hubungannya? Ayo, kelas 9 mana? Masya Allah. Apa namanya? Ada. Di pokoknya jadi orang harus pertanyaan. Surga itu bahasa apa? Apa hubungannya dengan sahabat dunia? Nah lagi nih, satu poin lagi. Finish. Ya, kalau tidak. Karena surga dikelilingi ini kereta. Ya, jadi kita pandangan sendiri. Ya, sebenarnya benar juga, tapi ya. Ada lagi kemudian? Kalau Karena kenikmatan dunia itu sementara dan lebih rendah, sedangkan kenikmatan surga itu lebih baik dan kekal. Masya Allah, coba ya kita satukan dengan di sini ya. Bahwa itu ada tamzil, faidah dari penyerupaan ini, penyerupaan kenikmatan syahwat di dunia dan kenikmatan di surga nanti. Anal jannah la tunalu illa bi tarki syahwat. Tahu ya? Surga itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan meninggalkan syahwat, ya kan? Wa qatam an-nafsi anha. Meninggalkan hawa nafsu dan menahan diri dari syahwat dunia. Yang enak-enak. Subhanallah, benar ya? Tahu ya? Iya. Ya betul ya? Betul. Dengan apa namanya? Diliputi dengan sesuatu yang betul. Ya, betul ya bersama ya. Para ya betul. Maksudnya itu ya, maksudnya itu. Nah, berarti sudah ini pertanyaan ini sifatnya. Yang berikutnya, dimana pada dzikri nisa fi anwar syahwat. Mengapa Allah memulai penyebutan syahwat dunia dengan menyebut wanita dulu? Tidak hewan tunggal, tidak dan emas, tapi wanita dulu. Kecenderungan orang. Bebas di siapapun. Kecenderungan. Ya. Syahwat disebutkan wanita dulu. Fadil. Karena kecenderungan Ada. kecenderungan syahwat hanya Pada binisa di anak fitnah bihin asyad. fitnah. Iya kan di atas terima enggak? Ya.
Allah memulai dengan menyebut wanita karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah dari mereka itu bunda. Bagaimana Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adwarru 'ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ingat ya, fitnahnya kalian wanita. Namun jika tujuan dari mencintai wanita adalah untuk menjaga kehormatan, ya, boleh tidak mencintai wanita? Boleh. Kalau tujuannya adalah untuk beli-beli untuk itu, senyum-senyum bukan angkat-angkat loh. Apa? Tapi sering Amar Umar. ada yang piu-piu ada ya. Apa ya. Nah tadi ya. Tapi jika tujuan mencintai mereka itu juga laki-laki ya, untuk menjaga kehormatan dan memperbanyak keturunan, maka itu termasuk hal yang dianjurkan dan terpuji. Jadi mencintainya karena apa? Tujuannya mulia tadi, tapi dengan cara yang sah, ya, yang benar ya. Seperti itu. Pertanyaan kembali. Limadha khuswati syahwatu bihadhihi al-madhkurah fil ayat? Mengapa syahwat yang disebutkan dalam ayat ini hanya terbatas pada hal-hal itu? Apa saja tadi? Nisa, al-bani, itu juga fitnahnya tuh. Tapi maknanya pada adalah anak-anak ya, bukan banin, santri banin ya. Wal qanatir, al-muqantarah, harta yang melimpah, emas, perak. Wal khair, al-musawwamah, kuda yang kuat. Wal an'am, wal harf, binatang ternak dan apa namanya harf, buah-buahan. Mengapa hanya itu yang disebutkan di ayat ini? Paling umum. Secara umum. Paling umum ya. Coba di sini. Wa khussa hadhihi al-umur atau wa khassa hadhihi al-umur al-madhkurah li'annaha a'dhamu syahawati dunya wa ghayriha tab'un laha. Kenapa dikhususkan apa tadi yang disebutkan ini, perkara-perkara ini? Karena itu semua adalah syahwat dunia yang paling besar. Yang lainnya itu pengikutnya saja. Ya. Yang lainnya itu pengikutnya. Seperti itu. Kalau sekarang misalkan fitnah HP, jadi ini cabangnya mana? Harta yang mungkin ya. Bisa jadi harta, misalkan. Dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, mal jazaa'u alladhi a'addahu Allah lil muttaqin. Apa balasan dari Allah yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa? Ya gampang ya. U'iddat lil muttaqin, kan itu surga. Pada subhanahu fi hadhihi ayat awalan bi dzikril maqam wa huwa al-jannah. Allah memulai balasan pada ayat yang mulia ini dengan balasan yang menyebut tempat kembali, yaitu surga. Tsumma kana bi dzikri ma yahsulu bihi al-khulq atam wa huwa al-azwaj al-mutahhara. Tsumma kana bi dzikri ma huwa al-a'dham wa li fu'adi wal li fu'adi al-wali wal mu'min wa huwa ridwanullahi azza wa jalla. Allah memulai ayat ini dengan menyebut tempat tinggal di surga. Kemudian menyebut yang dua, kenikmatan yang menyempurnakan kebahagiaan. Coba, apa ayat ini yang menyempurnakan kebahagiaan? Yaitu pasangan yang suci. Kayak di Indonesia saja orang punya harta buat rumah, mewah, tapi nggak punya pasangan, gimana? Jodoh ya. Mobilnya mewah sendiri, nggak ada yang pernah bonceng, sepi ya, sepi kata. Maka di surga itu sudah tempat tinggal dikasih pasangan, dan itu sempurna, dan itu sempurna apa? Lalu menuntut yang ketiga
keridhaan Allah yang merupakan rahasia kehidupan tertinggi dan kenikmatan rohani yang paling agung bagi hati yang tercinta. Sebagai penutup kita sampaikan beberapa kesimpulan pelajaran. Yang pertama, bil amali shalih tadkhulul jannah. Apa ini? Tadkhulu yakni angkat. Apa? Dengan amal soleh tadkhulul jannah. Engkau masuk, engkau bisa masuk surga. Di antara penyebab seorang yang masuk surga dengan amal. Walaysa bikasratil amwal wal aulad. Tidak dengan banyaknya harta dan anak. Seperti itu. Kalau masuk surga itu dengan harta, kira-kira yang pantas, di antara yang pantas masuk surga itu. Ya, atau dia sudah dibuat kalau kita pasti. Korun, Fir'aun itu kan punya kekuasaan. Ternyata Basyarul bima yang maka sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini pesannya ya. Apa tadi? Surga itu diraih dari amal soleh, bukan banyak harta atau anak. Maka kita disuruh menjadi kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, ad-dunubu tariqul adab al-ajil wal-ajil wal-ajil. Dosa-dosa itu jalan menuju adab. Ya, dosa itu jalan menuju adab, baik ajil ataupun ajil. Apa? Baik cepat ataupun lambat. Ajil. Ini yang kedua. Seperti ini kaidah-kaidahnya ya mas. Atau kalau kamu ada musaf di sampingnya nanti saya baca. Yang ketiga, min afdhalil wasail limuwajahatil mariyat wa syahawat tadabbur akhirah. Di antara sarana yang paling utama untuk apa ya? Melawan godaan syahwat apa kira-kira? Tadabbur akhirah, mengenal akhirat. Jadi misalkan tergoda dengan wanita yang di akhirat jauh atau bidadari yang cantik dari misalkan dan tergoda untuk mengambil emas seperti kata orang di surga ada surga itu perlu emas jauh dan ingat akhir. Demikian juga ingat balasan akhirat buruk, yaitu balasan neraka. Wa Allah Ta'ala liman sabara wa wa'ada Allah Ta'ala liman sabara an tilkal madiyat. Maka Allah menjanjikan bagi orang yang bersabar terhadap godaan-godaan. Kemudian apa yang bisa kita amalkan? Ada 3 pengamalan aplikasi dari ayat ini. Pertama, tadzakkar dzanban kabiran fa'alta. Ingat-ingat apa? Suatu dosa besar yang pernah engkau kerjakan. Ingat, pernah berarti ingat. Berarti ingat. Barangkali pernah melakukan dosa besar. Wa badir bil istighfar. Kalau sudah ingat, segera istighfar. Paham? Sudah istighfar dari dosa. Lalu segera kita bersihkan diri kita dari apa? Dosa. Kenapa? Fa'aqadahumullah bidzunubihim. Allah menyiksa manusia dengan dosa, dengan sebab mereka melakukan dosa. Allah menjadi iqab. Allah sangat dahsyat adab. Yang kedua, arsil risalatan tudadiru biha an-afiyah an-afibah fi nihayatil ma'rafah lil muttaqin. Tulis suatu surat pesan. Ingatkan di dalamnya, kamu berikan pesan bahwasanya akhir yang baik di dalam peperangan itu adalah kemenangan diraih oleh siapa? Orang yang bertakwa. Atau ya bisa terang ini adalah ujian adalah yang bertakwa itu yang akan nanti dibawa.
Yang terakhir, wa anta tastami'u fi muladzati dunya al-mubahah salillah ala yata'allaq qalbaka biha. Engkau menikmati kelezatan dunia. Ini pesannya. Tatkala kita menikmati kelezatan dunia, boleh apa tidak menikmati kelezatan? Boleh. Yang mubah. Maka tatkala kita menikmati kelezatan dunia, minta kepada Allah supaya hati kita itu tidak terkait tertawa dengan itu. Jadi hanya sekedar menikmati tapi karena menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Barber shop nih. Pendek. Oh ya, ini kalau silakan. Gak menyangka ya, Masya Allah ya. Nawabis. Berarti ini harus daftar di sini. Ya? Oh tuh. Luar biasa. Emang udah kan? Oh, di mana ya? Ini masanya di mana? Kan berapa ya? Kalau ya. Ayo ini untuk kelas 9 masih ada kesempatan ini untuk daftar dulu. Ya. Lagi. Biar nanti Mantap. kita masih juga ada. Mantap. Nah, sepakat Allah.